Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat semua. Pagi-pagi nih ya, pagi-pagi banget orang belum pada berangkat kerja. Kita udah ada kerjaan mengisi ulang wadah komposter dengan material-material organik dari sampah rumah tangga. Daripada kita buang-buang dan menjadi masalah di tempat pembuangan sampah akhir, yuk kita ikuti proses isi ulang komposter yang sudah kita siapkan dari dapur keluarga. Oke, pagi ini kita udah punya 3 material wadah ya. Ini ada wadah 1, wadah 2, wadah 3. Nah, ini kira-kira material yang dihasilkan dari sampah organik rumah tangga selama 2 hari kira-kira ya. Nah, ini ada kulit buah-buahan, ada bekas sisa-sisa tulang ayam ya, sayur mayur, tempe, sambal dan sebagainya. Jadi kandungannya ini lengkap nih, ada proteinnya, ada sayur mayurnya, proteinnya hewani, nabati dan segala macam lah ya. Jadi ini kalau jadi kita kompos, jadi pupuk, jadi kompos padatan cair, ini material unsur haranya lengkap. Oke, dan kita juga udah siapkan nih komposternya ya. Jadi wadah pengomposannya ini materialnya udah kita masukkan beberapa hari. Sebagian ini juga ada material bekas kita melakukan proses fermentasi ekoenzim. Ampasnya kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita akan mulai proses isi ulang komposter ya, wadah pengomposan dengan material organik. Yang pertama kita akan masukkan yang ini ya. Ini tuh materialnya udah lembut-lembut, udah tercacah-cacah ya, sayur mayur, tempe dan sebagian kulit kecil-kecil. Yang material seperti ini bisa kita langsung tuang saja ya. Tuang saja. Nah, karena ini udah tercacah-cacah secara sendirinya. Nah, berikutnya material-material seperti ini yang kita perlu bantu cacah-cacah lebih lembut lagi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempermudah proses penguraian ya. Jadi pada saat kita lakukan fermentasi di dalam wadah komposter ini, dengan kita mencacah-cacahnya secara lembut seperti ini, itu akan mempercepat proses penguraian sampah organik, sehingga ketika penguraiannya cepat, maka tentu kita bisa lebih memanennya juga lebih cepat. Artinya proses penghancuran material sampah organik itu cepat, sehingga proses istilahnya ya, siklusnya itu bisa lebih cepat karena kita memproduksi sampah setiap hari. Jadi kalau siklikalnya bisa kita percepat dengan tadi membantu pencacahan material sampah organik ini, tentu kita hemat tempat ya. Jadi kalau di kita nih di rumah 2 hari sekali kita sampah itu kita lakukan proses pengomposan. Mungkin kalau keluarganya semakin besar, produksi sampahnya akan semakin banyak ya. Nah, jadi gini ya, tadi sayur mayur, ini tahu isi bakso. Jadi kita tuh kemarin dapat kiriman makanan banyak ya, jadi ini nggak habis. Nah, ini juga sumber protein ya. Ada bakso gitu ya, asam amino lah kalau kita dalam proses pembuatan pupuk organik itu. Nah, ini material-material ini memperkaya unsur hara dari kompos yang kita buat. Nah, begini kawan-kawan kira-kira prosesnya. Jadi materialnya kita cacah-cacah seperti ini. Oke, dulu Pak. Nah, setelah kita cacah-cacah ya, setelah kita cacah-cacah lembut seperti ini seluruh material organiknya, pertama kita tambahkan material tanah. Tanah ini bisa dari tanah alami, dari media tanam, dari kompos padat yang udah kita panen, bisa macam-macam. Nah, fungsi tanah ini pertama untuk mereda aroma bau dari kompos itu sendiri, yang satu. Yang kedua, dia juga mengandung banyak mikroorganisme yang membantu proses pengomposan atau penguraian dekomposisi material sampah organik yang kita lakukan pengomposan. Gini ya. Nah, gitu. Kita aduk-aduk. Nah, tanah ini mempercepat ya. Dia starter juga, dia sumber mikroba juga yang akan mempercepat proses pengomposan. Nah, begitu. Nah, jadi material ini udah tercampur dengan material sampah organiknya. Kita kasih sekali lagi ya. Nah, itu ini tanahnya kita ambil dari media tanam yang lainnya tuh, tanah. Ya, kita taburkan saja seperti ini. Nah, udah. Oke, selanjutnya nah, ini yang paling penting juga ini ya, saya punya
Ini mikroorganisme yang kita kembangkan sendiri ya. Bahannya dari E4, terus kita fermentasi dengan menggunakan material nanas, kita blender, campur dengan gula, campur dengan air. Nah ini juga mikroba yang akan memperkaya organisme di dalam media komposter ini ya. Kita kocok-kocok dulu, kita kocok, kita kasih air, kita kasih tambahan air sedikit. Kita kocok lagi. Nah tadi penambahan gula itu sebenarnya untuk menghidupkan mikroorganisme ya. Tadi kan dorman tuh, kita hidupkan, kita kasih gula, kita kasih air sehingga dia ini jadi gula, jadi sumber makanan, dia hidup lagi. Nah kita taburkan. Nah, kompos sendiri paling baik adalah kondisinya lembab ya. Jadi kita taburkan. Nah demikian sudah. Nah demikianlah proses pengomposan dari awal sampai akhir. Proses pengomposan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa ditiru karena sangat mudah sekali ya. Jadi sampah di dapur yang organik kita kumpulkan, terus kita lakukan proses fermentasi melalui komposter ini. Insya Allah 2 bulan 3 bulan kita panen, dan ini setiap hari akan turun. Langkah terakhir kita tutup. Demikian, salam sehat Ijo Royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.